Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zulfa Anis Fitria, saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Angkatan tahun 2018. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi tentang hukum syara mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i. Baik teman-teman, jadi apa yang dimaksud dengan hukum syara? Mari kita simak dan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan hukum syara. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum syara. Secara etimologi, perkataan hukum dapat juga diartikan sebagai kata al-man'u yang berarti mencegah atau menolak. Dapat juga diartikan sebagai kata al-hukmu yang artinya adalah ketidakadilan, kedoliman, dan penganiayaan. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai kata al-qadai yang artinya adalah keputusan atau ketetapan. Sedangkan secara terminologi dikatakan bahwa khitabullahi ta'ala al-muta'allaku bil af'ali al-mukallafina iqtidaan aw takhyiran aw wad'an, yang artinya adalah tuntutan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan suatu sebagai sebab. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum syara adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam hukum syara. Hukum syara itu dibagi menjadi dua, yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Nah, hukum taklifi sendiri diartikan sebagai hukum yang menurut mukallaf melakukan perbuatan, menuntut mukallaf meninggalkan suatu perbuatan, atau membebaskan mukallaf memilih antara melakukan atau meninggalkan perbuatan. Hukum taklifi sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ijab atau wajib. Wajib diartikan sebagai ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Yang kedua yaitu mandub atau sunnah. Secara bahasa, mandub adalah sesuatu yang dianjurkan, sedangkan secara istilah adalah perintah yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas atau harus. Konsekuensi dari mandub ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak mendapatkan siksa atau celaan bagi orang yang meninggalkan. Untuk yang ketiga yaitu tahrim atau haram. Secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram ini bagi seorang yang mengerjakan akan mendapatkan dosa dan kehinaan, dan bagi orang yang meninggalkan akan mendapatkan pahala dan kemuliaan. Yang keempat yaitu karohah atau makruh. Karohah ini berasal dari kata kariha, yaitu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci, atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah, makruh adalah sesuatu yang dituntut syara kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Yang kelima yaitu ibahah atau mubah. Secara bahasa yaitu melepaskan atau memberitahukan. Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat atau meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika diniatkan untuk ibadah, dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Untuk pembagian hukum syara yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i sendiri dapat diartikan firman Allah dengan menjadikan sebuah perintah menjadi tanda atas perintah lainnya. Hukum wad'i sendiri dibagi menjadi 7 macam.
Yang pertama yaitu sebab. Sebab adalah sesuatu yang jelas yang merupakan titik tolak atau pangkal lahirnya hukum, sehingga dengan adanya sebab mengakibatkan adanya hukum. Sebaliknya, jika tidak adanya sebab mengakibatkan tidak adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum adanya hukum, karena adanya hukum tergantung kepada adanya syarat. Yang ketiga adalah mani'. Mani' adalah sesuatu yang karenanya menyebabkan tidak adanya hukum, meskipun sebab telah ada dan syarat telah terpenuhi. Akan tetapi apabila ada mani', maka hukum yang semestinya berlaku menjadi tidak berlaku. Yang keempat adalah rukhsah. Rukhsah ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima adalah azimah. Azimah ialah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula di mana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Yang keenam adalah sah. Secara etimologi, kata sah adalah merupakan lawan sakom yang berarti sakit. Istilah sah dalam syarak digunakan dalam ibadah dan dalam akad muamalah, yaitu suatu perbuatan dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak syarat, atau perbuatan mukallaf disebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang ketujuh yaitu batal. Batal ialah tidak tercapai suatu perbuatan yang memberikan pengaruh atau syarak, yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syarat. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perbedaan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Yang pertama adalah ditinjau dari segi tujuannya. Hukum taklifi mengandung tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya, atau memberi kebebasan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Sedangkan hukum wad'i mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu dari keduanya bisa dijadikan sebab, syarat, atau mani' dari suatu perbuatan. Perbedaan yang kedua yaitu ditinjau dari segi hubungan. Hukum taklifi hanya perkara yang berada dalam batas kemampuan mukallaf yang mampu dikerjakan seseorang mukallaf, atau tuntutan langsung kepada mukallaf untuk ditinggalkan, dilaksanakan, atau melakukan pilihan. Sedangkan hukum wad'i tidak dilangsungkan agar dilakukan mukallaf, atau perkara yang menjadi sebab, syarat, atau mani', ada kalanya suatu perkara itu dalam batas kemampuan mukallaf dan ada kalanya di batas kemampuan mukallaf. Yang ketiga yaitu hukum taklifi ditunjukkan kepada para mukallaf, sedangkan hukum wad'i ditunjukkan untuk semua manusia, baik yang kecil, telah mukallaf, maupun orang gila. Yang keempat yaitu hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan, sedangkan hukum wad'i hal semacam itu tidak dipersoalkan. Untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai unsur-unsur hukum syara'. Unsur hukum syara' itu ada 5. Yang pertama hukum. Hukum yaitu sebagai ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan, atau pilihan berupa ketentuan. Yang kedua yaitu hakim. Hakim diartikan sebagai pihak yang menentukan dan membuat syariat secara hakiki. Yang ketiga yaitu mahkum fih atau mahkum bih, yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih adalah mukallaf yang layak mendapatkan khitab dari Allah di mana perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'. Yang kelima yaitu ahliyah. Ahliyah adalah sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif. Baik teman-teman semua, demikian pembahasan materi tentang hukum syara'.
mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah ucap. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Zulfa Anis Fitria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.